Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih dan solihah kelas 4 Amr bin As, kelas 4 Muhammad Al-Fatih. Semoga hari ini dan seterusnya kita semuanya selalu sehat walafiat, sehingga bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari, terutama beribadah kepada Allah dan mengikuti pembelajaran setiap hari. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Amin ya robbal alamin. Baik, bertemu kembali dengan Bu Entin. Hari ini kita akan belajar sama-sama ya. Tapi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik anak-anak ibu yang solih dan solihah, silahkan dipersiapkan alat tulisnya, kemudian buku paket tematiknya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu belajar pelajaran tematik tema 1 subtema kedua ya. Masuk ke dalam subtema kedua, yaitu tentang kebersamaan dalam keberagaman. Hari ini kita akan membahas muatan IPS dan PPKN. Yang pertama, muatan IPS tentang keragaman agama di Indonesia serta hari besar agama di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keragaman, seperti keragaman sosial, keragaman agama, budaya, kemudian keragaman bahasa, ekonomi, suku, dan lain-lain. Nah, keragaman itu adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita hormati. Kemudian, keragaman agama di Indonesia yaitu ada 6. Yang pertama, agama Islam. Yang kedua, agama Katolik. Yang ketiga, agama Kristen. Yang keempat, agama Hindu. Yang kelima, agama Buddha. Dan yang keenam adalah agama Konghucu. Baik, kita mulai dari yang pertama ya, yaitu agama Islam. Tempat ibadah agama Islam adalah di masjid. Pasti kalian semua sudah tahu. Kemudian kitab suci agama Islam yaitu kitab Al-Quran. Nah, hari-hari besar keagamaan umat Islam ada bermacam-macam. Yang pertama, Hari Raya Idul Fitri ya, biasanya dirayakan pada 1 Syawal. Yang kedua ada Hari Raya Idul Adha yang biasanya kita rayakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian yang ketiga ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang keempat ada peringatan Isra Mi'raj. Nah, itu adalah hari-hari besar keagamaan umat Islam. Yang kedua yaitu agama Katolik. Agama Katolik tempat ibadahnya adalah di gereja. Kemudian kitab sucinya adalah Alkitab atau Injil. Hari besar keagamannya yaitu ada Hari Raya Natal, ada Jumat Agung, ada Hari Raya Paskah, kemudian ada kenaikan Isa Al-Masih. Nah, itu adalah agama Katolik. Nah, sekarang yang ketiga, agama Kristen. Agama Kristen sama dengan agama Katolik ya. Tempat ibadahnya di gereja, kitab sucinya yaitu Alkitab atau Injil. Kemudian hari besar keagamannya pun sama ya dengan agama Katolik, yaitu ada Hari Raya Natal, Jumat Agung, kemudian ada Hari Raya Paskah, ada kenaikan Isa Al-Masih. Nah, sekarang yang keempat itu agama Buddha. Nah, tempat ibadah agama Buddha yaitu vihara. Kitab sucinya yaitu Tripitaka. Hari besar keagamaan
agama Buddha yaitu ada Hari Raya Waisak, ada Hari Raya Katina. Kemudian yang kelima yaitu agama Hindu. Nah, agama Hindu ini tempat ibadahnya adalah pura. Kitab sucinya yaitu Weda. Ada hari besar keagamannya ya. 1. Hari Raya Nyepi, Hari Raya Saraswati, dan Hari Raya Galungan. Nah, kemudian yang keenam adalah agama Konghucu. Tempat ibadah agama Konghucu yaitu di Kelenteng. Nah, kitab sucinya Si Su Wuching. Hari besarnya atau hari besar keagamaannya yaitu ada Tahun Baru Imlek, ada Hari Raya Cap Gome. Nah, anak-anak, itulah beberapa keragaman agama di Indonesia serta hari besar agama di Indonesia. Nah, selain keragaman agama di Indonesia serta hari besar agama di Indonesia, sekarang kita akan mempelajari tentang contoh sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan agama. Yang pertama yaitu tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati antara teman berbeda agama. Yang ketiga, bergaul tidak membeda-bedakan teman atau tidak pilih-pilih teman ya. Yang keempat, saling tolong-menolong kepada teman yang mengalami musibah meskipun berbeda agama. Nah, baik, sekarang manfaat sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan agama. Yang pertama, menumbuhkan rasa persaudaraan. Yang kedua, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang ketiga, terciptanya lingkungan yang harmonis. Yang terakhir, dengan bersatu membuat keluarga, masyarakat, dan negara menjadi kuat. Nah, itulah contoh sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan agama serta manfaat sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan agama. Sekarang kalian silahkan dibuka buku paketnya halaman 44. Di situ ada percakapan Tony, Deli, Nina, Made, dan Lani. Mereka membicarakan tentang perbedaan agama yang dimiliki oleh teman-temannya. Untuk yang kedua, muatan PPKN, yaitu tentang kerjasama dalam keragaman. Kerjasama adalah kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Itu yang disebut dengan kerjasama. Sekarang, manfaat kerjasama yaitu meringankan pekerjaan, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, dan memupuk rasa tolong-menolong. Sekarang kerjasama di lingkungan sekolah. Kerja bakti dengan teman-teman di sekolah adalah contoh kerjasama dalam keberagaman. Sekarang bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Yang pertama yaitu melaksanakan piket di kelas. Masih ingat ya piket di kelas? Nah, piket kelas adalah kegiatan membersihkan ruang kelas yang dilakukan setiap hari. Setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket di kelas. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengumpulkan sumbangan. Sumbangan untuk sesama teman yang memerlukan sumbangan ya. Nah, ketika temanmu mengalami musibah, kamu dan teman-teman akan kerjasama mengumpulkan sumbangan. Nah, sumbangan itu berupa uang, makanan, dan pakaian bekas. Nah, sumbangan dapat membantu meringankan musibah teman kalian.
Nah, yang ketiga, mengerjakan tugas kelompok. Nah, kerja kelompok membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok. Nah, suatu pekerjaan yang dikerjakan bersama-sama akan cepat selesai. Nah, contohnya itu kerja kelompok, diskusi, membuat prakarya, presentasi di depan kelas, ya. Kemudian sekarang kerjasama di lingkungan rumah. Yang pertama yaitu melaksanakan ronda. Nah, ronda bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ronda dilaksanakan dengan berjalan kaki, bersepeda, atau dengan kendaraan bermotor. Nah, warga bergiliran ronda untuk memberi perlindungan dan pengamanan bagi warga. Kemudian yang kedua, kerja bakti. Contoh kerja bakti yang biasa dilakukan oleh warga yaitu membersihkan sampah yang menyumbat selokan, memperbaiki jalan, memperindah taman. Jadi kesimpulannya adalah kerjasama dalam kehidupan sangatlah penting karena pada dasarnya kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan karena adanya kerjasama. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Oleh karena itu, kerjasama dalam keragaman merupakan sikap yang harus dikembangkan. Alhamdulillah, materi kita hari ini sudah selesai. Marilah kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.